berasumsi tentang diri saya saja. Kamu nggak tahu apa yang saya ajarkan kepada murid-murid saya dahulu. Kalau kamu tahu bagaimana kapasitas saya sebagai guru Al-Quran di Az-Zaitun, kamu nggak akan berani bantah seperti ini. Nah sekarang apa? Tambah malu kamu. Tambah malu Bang Mamat ini. Pokoknya saya habisin. Itu. Nah Bang Mamat ini suka memperlihatkan kemaluannya kepada orang lain. Si Arab ini tanpa malu Nabi menggambarkan situasi akhirat dengan tidur 72 bidadari. Bahkan dalam sebuah hadis, Bang Mamat itu akan menikah dengan Asyah, istri Fir'aun. Akan menikah dengan Maria, ibu Yesus. Luar biasa. Bayangan selangkangan Bang Mamat itu loh. Lucu sekali. Padahal kami orang Kristen menganggap Maria itu adalah perawan suci. Bang Mamat nanti akan menikah dengan itu Maria ibu Yesus. Ngaco ini orang. Bagaimana mungkin seorang nabi ngomong kayak begitu? Nggak pantas. Nabi palsu. Cerita palsu. Bagaimana bisa? Jadi saya itu, kenapa saya pelok-pelokan lidah saya itu, supaya saya nggak kena strike, gitu. Makanya saya miring-miringin baca Qur'annya. Saya yakin bahwa nenek moyang kamu itu lebih pintar saya daripada dalam hal Al-Quran. Nenek moyangmu. Bahkan sampai zaman Bang Mamat sekalipun bangun hari ini, saya akan lawan kok. Bang Mamat kalau hidup lagi, saya maki-maki itu orang. Lo sudah nipu saya 40 tahun, kamu tipu gua. Kan saya bilang begitu ntar. Lain kali jangan kamu singgung-singgung saya lagi, Tasik Ngaji ya. Jadi nabi palsu, pakai pelajur bakti dalam hidupnya karena ada bibinya sendiri yang dipakai oleh beliau dan beliau mau. Ulangan 23 ayat 17, di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada yang semburit bakti. Semburit itu gay, homo. Nggak boleh. Nggak boleh itu. 1 Raja-Raja 14 ayat 24, bahkan ada pelacur bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Nggak boleh. Bang Mamat malah melestarikan itu pelacur bakti. Jadi di ayat 33 ayat 50 ini berbicara masalah pelacur bakti yang dilestarikan oleh Bang Mamat. Tetapi hebatnya Bang Mamat hanya untuk dia, yang lain nggak boleh. Poligami hanya boleh 4. Mamat tidur dengan 30 perempuan. Mamat itu. Iya. Jadi anak buah nggak boleh. Dia boleh. Amsal 21 ayat 26, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Jadi orang benar itu selalu memberi. Tetapi keinginan bernafsu sepanjang hari. Terus aja. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kita tidak menyembah batu itu, kita tidak akan pergi ke sana lagi. Capek.
kegiatan macam begitu, ibadah-ibadah palsu, buatan-buatan nabi palsu. Wahyu 18 ayat 3, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya, kaya karena hawa nafsu. Ya, tasik ngaji ya. Bagaimana tasik ngaji? Kapok nggak kamu? Hah? Iya. Malah suka menafsirkan dengan nafsunya, ya. Termasuk dalam ayat yang akan dibacakan nanti, yang mana lidah Saiful Ibrahim itu keluh ketika membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Baik, alhamdulillah, supaya tidak lama lagi, kita akan langsung saja tampilkan bagaimana tatkala Saiful Ibrahim ini membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Silakan, alhamdulillah. كنت قبلا مسلما وليس فقط مسلما، كنت ايضا تعلم اللغه العربيه وتعلم الاحاديث والقران ل 8000 طالب. 8000 طالب. نعم 8000 طالب. ما السبب أنا أنتقل إلى المسيح؟ بسبب هذا المقدس، كتاب المقدس هذا كتاب جيد جدا جدا جدا. ولماذا أنا أنتقل؟ بسبب القرآن هذا قبيح جدا. Baik, alhamdulillah, kita akan terjemahkan terlebih dahulu, dan ini adalah bahasa Arab dasar, bahasa Arab Ya. yang sederhana sebetulnya, alhamdulillah. Jadi kita bisa menghafalnya walaupun hanya 5 menit. Karena ini sangat-sangat simpel dan sangat-sangat gampang sebetulnya. Seseorang yang menjadi TKI itu cuma belajar 2 minggu ya untuk memahami bahasa Arab sederhana yang seperti ini. Kami mempunyai guru yang membuat kurikulum untuk TKI berangkat ke Arab salah satunya, ya alhamdulillah. Dan ini sangat mudah sebetulnya. Tadi Saifuddin mengatakan, ma sabab, apa penyebab ada antaqil ilal masih, saya pindah ke Kristen karena li'adal kitab al-muqaddas jayid jidan. Ini sebetulnya sangat-sangat dasar, ya alhamdulillah. Karena katanya Alkitab itu bagus banget. Begitu, ya alhamdulillah. Dan bahwa sebab apa penyebabnya saya meninggalkan Al-Quran, saya pun mengatakan karena Al-Quran itu qobih jidan. Seperti itu, alhamdulillah. Ini sebetulnya tidak ada bahasa intelektual. Nah, sekarang alhamdulillah kita akan saksikan bagaimana lidah Saiful Ibrahim itu keluh ketika membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Silakan. Di Quran ada ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wahjur waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wahjurhum haitsu saqiftumuhum wahjurhum ansa wa fi kitab. Alhamdulillah, barusan kita sudah saksikan bersama. Nah, ayat yang saya lupa itu waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wahrujuhum min haitsu akhrajakum. Tapi waktu itu memang saya kaget, kok tiba-tiba lupa saya membaca ayatnya. Loh, ayat sepotong itu masa lupa? Saya menghafal berjuz-juz Al-Quran. Tetapi ketika diperlukan itu, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wahrujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatli. Kamu aja yang mengulang-ulangnya itu video. Dasar kadrun. Dengan sangat jelas dan seksama, Saifuddin Ibrahim lidahnya keluh, macet ketika membacakan ayat suci Al-Quran, ayat suci yang penuh dengan kemuliaan itu, sehingga kita bisa melihatnya. Ayat suci penuh dengan kemuliaan, membunuh orang karena beda agama, begitu? Katamu seperti itu? Itu ayat suci. Mematikan orang di mana saja kamu jumpai mereka. Itu ayat suci kamu bilang.
Dasar otak